Hai, kenalin, aku Latifah dan aku merupakan mahasiswa program studi komunikasi digital dan media angkatan 59. Artinya aku baru semester 2 nih, teman-teman. Jadi kali ini aku mau cerita dulu sedikit tentang sekolah vokasi IPB terkait hal-hal umum. Jadi sekolah vokasi IPB memiliki 17 program studi yang dimana beberapa program studi diantaranya seperti komunikasi digital dan media, lalu ada akuntansi, kemudian ada manajemen bisnis dan masih banyak lainnya. Untuk ketiga program studi yang telah aku jelaskan tadi merupakan program studi dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Oh iya teman-teman, SPIPB telah melakukan upgrading dari D3 menjadi D4 pada 16 program studinya, yang dimana komunikasi digital dan media termasuk salah satu program studi yang melakukan upgrading dari D3 menjadi D4. Jadi setelah lulus nanti kita akan mendapat gelar sarjana terapan. Kalau tadi kita udah berbicara mengenai sekolah vokasi IPB, sekarang aku mau masuk ke pembahasan yang lebih spesifik, yaitu terkait tentang program studi komunikasi digital dan media. Jadi di program studi komunikasi digital dan media ini bertujuan untuk menghasilkan alumni yang adaptif, kreatif, responsif, komunikatif, dan tentunya siap kerja dengan kualitas yang terbaik. Dengan berkuliah di program studi komunikasi digital dan media, tentunya teman-teman dapat memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, kreatif, dan terampil dalam mendukung kelancaran sistem komunikasi dan informasi. Aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku masuk sekolah vokasi IPB. Jadi, waktu itu guru BK ku mensosialisasikan tentang jalur pendaftaran OSMI IPB, bahwa IPB itu membuka program diploma. Tapi posisinya aku nggak tahu bahwa OSMI IPB ini bisa untuk sosum gitu. Yang aku tahu bahwa IPB jalur pendaftaran vokasi hanya sekedar kerja. Karena backgroundku dari IPS kebetulan, jadi aku ngerasa kayak kayaknya IPB kan cuma buat anak IPA, anak IPS kayaknya nggak bisa daftar deh. Jadi ya udah, sempat nggak ada minat, nggak ada interest sama jalur si vokasi IPB ini. Namun menjelang Hamin 3 atau Hamin 4 kalau nggak salah untuk jalur USMI, teman-teman kelasku ada beberapa yang daftar dan aku kaget, wah kok pada daftar. Setelah aku cari tahu, ternyata USMI IPB itu bisa untuk SMA dari IPA, dari IPS, dari bahasa, bahkan SMK pun bisa daftar. Pikir panjang posisinya, karena saat itu juga aku belum keterima di PTN manapun, dan kebetulan aku dari Jakarta, aku punya KJP, jadi aku memutuskan untuk mendaftar gitu. Karena aku punya KJP, jadi pendaftarannya gratis, teman-teman. Pada saat mendaftar pun aku nggak ada harapan akan keterima, karena aku sadar betul bahwa sekolahku belum ada tembus untuk ke IPB sendiri. Jadi ya udah cuma daftar, habis itu udah lupain gitu aja. Namun pada saat hari H pengumuman pun aku nggak ingat kalau ternyata itu pengumuman. Aku baru ingat bahwa hari itu adalah pengumuman USMI IPB saat temanku Reza menchat aku gitu, gimana Tif, hasilnya keterima atau enggak. Terus aku kaget kayak, oh sekarang pengumuman USMI IPB. Terus ya udah, karena aku tahu nih teman-temanku yang udah daftar gak keterima, aku di situ kayak
hopeless. Udahlah, paling nggak keterima juga, sempet nggak mau buka karena udah paling nggak keterima. Cuma karena rasa penasaranku lebih tinggi dengan keadaan rumah kosong, aku membuka pengumuman itu, dan pada saat itu kalau tidak salah lagi bulan puasa ya. Jadi udah aku buka, terus ternyata hasilnya aku keterima. Aku sempat kaget kayak, beneran gak sih aku keterima? Apa ini websitenya error ya? Aku sempat cek berkali-kali. Aku sampai minta tolong juga ke tetanggaku, ke teman-temanku untuk membantu mengecek pengumumanku, karena aku berpikir pada saat itu HP-ku kali ya error ya, makanya aku bisa. Ternyata setelah dicek berkali-kali dengan aku dan teman-teman juga, alhamdulillah aku lolos di USMI IPB. Perasaannya benar-benar senang banget, bangga banget, rasa senang yang aku kira gak akan bisa aku ungkapkan, gak akan bisa aku deskripsikan lewat kata-kata, karena ada rasa bangga tersendiri ketika pada akhirnya aku keterima di salah satu perguruan tinggi negeri terbaik yang ada di Indonesia. Nah, itu dia teman-teman cerita singkatku terkait bagaimana proses masukku hingga aku bisa keterima di sekolah vokasi IPB. Lantas, hal-hal apa aja yang telah aku pelajarin selama 2 semester di program studi komunikasi digital dan media sekolah vokasi IPB. Jadi untuk semester pertama sendiri ada beberapa mata kuliah yang aku pelajari, yaitu yang pertama terkait praktik reportase. Di praktik reportase ini aku mempelajari bagaimana kita bisa mengemas suatu berita hingga pada akhirnya bisa tayang secara layak di publik. Lalu yang kedua juga tentang komunikasi digital, yang dimana di sini banyak sekali proyek yang dikerjakan, dan salah satunya adalah terkait komunikasi digital pada salah satu kelurahan yang ada di Bogor, yang dimana kita memproses, menganalisis komunikasi digital yang terjadi, bagaimana proses komunikasi berlangsung, dan juga tentunya nggak hanya menganalisis, kita sebagai mahasiswa juga memberikan suatu hal kepada kelurahan tersebut secara bentuk komunikasi digitalnya seperti mungkin poster, terus juga infografis. Selain daripada belajar praktik reportase dan juga komunikasi digital, kita juga belajar terkait etika dan hukum komunikasi digital dan media, lalu juga belajar literasi media, dan masih banyak lagi. Nah, untuk di semester 2 sendiri nih, semester yang lagi aku tempuh, aku mempelajari bagaimana praktik presentasi dan negosiasi, bagaimana kita bisa presentasi dengan baik dan benarnya seperti apa, bahwa ternyata pada saat presentasi kita tidak bisa hanya presentasi begitu saja, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam PowerPoint yang kita buat, dalam penyampaian materi yang kita buat. Lalu selain praktik presentasi dan negosiasi, aku juga belajar psikologi komunikasi, yang dimana ini adalah salah satu matkul favoritku. Di psikologi komunikasi ini aku belajar bagaimana sih kita bisa berkomunikasi dengan orang secara baik tanpa menghakimi, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mengerti lawan jenis kita, lawan bicara kita maksud aku. Selain itu juga aku belajar tentang praktik festival budaya, yang dimana praktik festival budaya ini adalah suatu mata kuliah yang tugasnya adalah membuat event, namanya yaitu Festival Budaya Nusantara, dimana di sini kita ditugaskan untuk merayakan, menyuarakan, untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, di semester selanjutnya juga mungkin kita akan belajar tentang fotografi, tentang graphic design, lalu juga belajar mengenai tentang event organizer, dan masih banyak lagi hal yang akan dipelajari di komunikasi digital dan media.
Selama berkuliah di program studi komunikasi digital dan media, Sekolah Vokasi IPB, ada banyak hal yang aku dapatkan, yaitu yang pertama, skill public speakingku menjadi baik. Ini bisa terjadi karena di komunikasi sendiri kan tugasnya itu lebih banyak tugas lapang yang dimana mengharuskan aku untuk bertemu dengan orang banyak. Dari situ skill public speakingku menjadi baik, bagaimana aku berkomunikasi dengan pihak internal maupun dengan pihak-pihak eksternal. Selain skill public speakingku yang menjadi lebih baik, aku juga jadi lebih percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang. Teman-teman, untuk alur pendaftaran masuk Sekolah Vokasi IPB atau jalur masuk Sekolah Vokasi IPB yang pertama, yaitu ada jalur SNBP, yang dimana jalur SNBP ini merupakan jalur undangan dengan kuota sebesar 30%. Lalu yang kedua yaitu ada jalur SNBT. Nah, kalau jalur SNBP menggunakan nilai rapot, maka jalur SNBT ini menggunakan skor UTBK. Dengan ketentuan kuota juga sama, yaitu sekitar 30%. Dan yang terakhir yaitu ada jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri IPB ini, teman-teman, ada jalur non-tulis menggunakan skor UTBK, ada juga jalur tertulis, yang dimana kuota yang disediakan oleh Sekolah Vokasi IPB untuk jalur mandiri ini sebesar 40%. Teman-teman, segitu dulu video dari aku terkait program studi komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi IPB beserta alur masuk ke Sekolah Vokasi. Semoga ada hal-hal positif yang dapat kalian ambil. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.